Selamat pagi. Terima kasih pertama-tama pada PT Dexa, saya diajak untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk bicara dengan bagaimana sih posisi dissolve untuk terapi stroke iskemik, harapan dan tantangan. Ya, nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ya, jadi kalau kita cermati memang masih banyak tantangan ya, atau yang kita sebut dengan unmet needs, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi pada terapi stroke iskemik. Dan bagaimana posisi dissolve nanti kita akan lihat dalam beberapa slide ke depan. Pak Jovan, terutama terima kasih atas kesempatannya. Ini kurikulum vitae saya, ya saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Nah ini kita sekarang ada di sekolah online ya, diskusi online ya. Jadi kalau di 2 menit awal masih seperti ini ya, 5 menit, nanti udah 10 menit udah hilang semuanya. Dan mudah-mudahan tidak ya, karena topik yang kita akan diskusikan hari ini adalah topik yang sangat relevan, terutama bagaimana sih peran kita bersama sebenarnya untuk mencegah kecacatan, kematian, dan serangan ulang akibat daripada stroke. Nah, kalau dicermati ya memang stroke di Indonesia itu masih menjadi pembunuh dan penyebab kecacatan nomor 1. Jadi kalau data ini tidak berubah banyak dari tahun 2009 sampai tahun 2019 ya. Kalau kita lihat apa sih penyebab utama kematian di Indonesia, itu stroke masih nomor 1 ya. Artinya apa? Kejadiannya banyak ya, yang meninggal banyak, dan bagi yang sembuh itu juga stroke merupakan penyebab kecacatan nomor 1. Datanya mengatakan seperti itu. Nah, kalau bicara stroke, kita akan bicara tipe stroke. Jadi sebagian besar stroke itu, Bapak Ibu, adalah stroke iskemik atau stroke sumbatan. Ya, jadi kalau kita lihat, itu 85% stroke itu adalah stroke iskemik. Hanya 15% yang stroke-nya stroke perdarahan. Nah, kembali ke pertanyaan awal nih, posisi dissolve ada di mana? Tentu kalau nanti untuk pasien dengan stroke iskemik, karena jumlahnya lebih besar, maka posisi dissolve itu cukup penting. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai obat trombolitik dan juga memiliki efek antitrombotik. Ya, jadi memang sebagian besar dari pasien stroke itu adalah stroke iskemik yang membutuhkan trombolitik dan juga antitrombotik. Ya. Nah, kalau ditanya apa tujuan terapi daripada stroke, yang pertama adalah mencegah kecacatan. Ya, jadi sebisa mungkin cacatnya itu berkurang. Ya, dan yang paling penting juga adalah mengurangi risiko serangan baru. Kenapa? Karena sekali terkena stroke, risiko untuk kemungkinan terkena kembali itu juga sangat besar. Nah, sehingga Pak Jovan dan Pak Yuda memberikan tugas pada saya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu pada kesempatan yang baik ini adalah bagaimana sih kondisinya. Kita memiliki yang kita sebut dengan periode emas ya, atau golden period ya, yang pada stroke iskemik itu adalah 4,5 jam. Artinya apa? Dalam masa 4,5 jam itu masih bisa dikerjakan trombolisis intravena. Lalu kemudian sampai 12 jam masih bisa dikerjakan trombolisis intraarterial ya. Tetapi keduanya akan sangat dibatasi juga oleh setting, di mana dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya, apakah memiliki kemampuan untuk itu. Nah, ini batasannya 4,5 jam ya sekarang. Pada stroke iskemik yang terjadi lebih dari 4,5 jam, apakah masih ada peran terapi trombolitik dan antitrombotik? Jawabannya adalah pasti. Ya, kenapa? Tujuannya adalah mencegah serangan ulang dan mencegah kecacatan. Dan pertanyaan yang ketiga, berapa lama mau diberikan? Nanti kita akan lihat. Nah, dan bagaimana peran daripada DLBS 1033 atau dissolve ya pada jendela terapi dan setelah lewat daripada jendela terapi. Nah, ini kita akan diskusi bareng-bareng nanti 10-15 menit ke depan. Lalu kalau dia sudah mendapat terapi, dia akan kontrol berapa lama dan sampai kapan ini akan diberikan. Nah, ini menjadi pertanyaan yang juga menarik buat kita diskusikan bersama. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka yang menjadi tujuan utama daripada terapi stroke itu adalah mencegah kerusakan otak yang berkembang. Ya, ambil contohnya ada sumbatan nih. Ketika ada sumbatan yang terjadi apa? Aliran darah otak itu turun. Aliran darah otak turun, nutrisi dan oksigen tidak sampai. Pompa yang kita sebut dengan pompa natrium yang mempertahankan keseimbangan cairan di dalam otak tadi
akan rusak, sehingga otak akan menjadi bengkak. Nah, tujuan utama daripada terapi itu adalah meminimalkan kerusakan yang terjadi. Sehingga memang berpacu dengan waktu. Kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, memang di 10 menit mungkin yang rusak baru yang merah ini. 1 jam yang rusak bertambah. Ya, 3 jam yang rusak bertambah. Sehingga sebenarnya yang hijau ini adalah bagian yang masih bisa kita selamatkan harusnya. Ya, jadi kalau pembuluh darah tersumbat, pembuluh darah yang memberi pasokan yang hijau ini, itu kan hijau itu langsung terganggu fungsinya. Tapi kerusakan permanen itu akan berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Nah, sehingga tujuan utama terapi adalah mencegah kecacatan dan juga mengurangi risiko serangan baru. Nah, ini tidak selalu tercapai. Tidak selalu tercapainya, pertama adalah memang pasien itu datang dengan periode yang sudah lewat. Ya. Kemudian yang kedua adalah, kalaupun dia datang dengan cepat, keberhasilan terapi tidak terjadi 100%. Pada yang harus mendapatkan terapi untuk serangan ulang, agen terapi antitrombotik yang ada saat ini memiliki sedikit banyak keterbatasan. Ya. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu cermati, memang tujuan kita adalah supaya core itu inti kerusakan tadi tidak meluas. Nah, ini yang menjadi tantangan besar untuk kita semua. Nah, jadi kalau bisa sih kurang dari 2 jam. Kena bawa rumah sakit, kurang dari 2 jam. Kenapa? Karena batasnya kan 4,5 jam. Artinya apa? Di dalam proses nanti di UGD, pasti akan ada proses kan, harus CT scan. CT scan akan butuh waktu, harus cek darah untuk memastikan bisa ditrombolisis atau tidak. Harus memastikan apakah keluarga memahami antara manfaat dan risiko. Nah, ini butuh waktu juga. Sehingga kurang dari 2 jam. Nah, nanti penelitiannya mengatakan bahwa itu nggak banyak jumlahnya. Penelitian itu mengatakan bahwa jumlah yang datang kurang dari 3 jam daripada onset itu hanya berkisar antara 10%-an. Ya, artinya apa? Sebagian besar pasien yang datang ke rumah sakit dengan stroke iskemik itu adalah lebih dari 3 jam. Ya. Dan yang lebih sering datang cepat itu adalah yang stroke perdarahan. Kenapa? Karena gejalanya itu lebih dramatis daripada yang stroke iskemik. Ya. Jadi kalau bisa begitu kena serangan stroke, segera telepon ambulan, ambulan datang, ambulan berangkat, dan tiba di rumah sakit yang tadi memiliki kemampuan. Jangan mampir-mampir ke rumah sakit kecil yang tidak memiliki CT scan misalnya. Kenapa? Karena nanti batas waktu maksimum 2 jam ini akan terlewati. Nah, ini yang juga jadi tantangan kita bersama. Ya, jadi ini adalah gambarnya, time course-nya, ya, atau perjalanan waktunya. Jadi kalau bisa datang kurang dari 2 jam. Nah, ini data penelitiannya. Ya, pasien stroke itu sering datang terlambat. Saya mengutip data dari Dr. Prasetyo dan dari Dr. Situmorang di 2 tahun yang berbeda, termasuk data dari registry yang kami punyai, bahwa yang datang dari kurang dari 3 jam itu 24%. Penelitian Dr. Prasetyo ini dilakukan di Jakarta. Ya, artinya tingkat pemahaman masyarakat mungkin sedikit banyak lebih bagus daripada tempat lain di Indonesia. Tapi kalau kita cermati, ini dia tidak membagi yang iskemik. Artinya apa? Sebagian besar yang datang juga adalah yang perdarahan, yang memang gejalanya adalah lebih berat. Nah, penelitian yang sebenarnya lebih baru itu penelitiannya Pak Situmorang, Dr. Situmorang, yang mengatakan bahwa memang hanya kurang dari 10% yang datang ini. Dan hanya 3% yang datang kurang dari 3 jam. Jadi dari 100 itu hanya kurang lebih 3. Nah, artinya apa? Sebagian besar pasien itu datang terlambat, dan sebagian besar pasien berarti tidak bisa memperoleh terapi trombolisis intravena. Keterbatasan daripada fasilitas juga akan membatasi trombolisis intraarterial. Ya, walaupun intraarterial bisa dilakukan lebih dari 3 jam, bisa sampai 12 jam. Artinya apa? Sebagian besar subjek itu hanya akan mendapatkan terapi standar, yaitu antitrombotik, statin, dan obat untuk faktor risiko. Jadi kalau ini pasien stroke ya, ini benar stroke atau bukan? Ya, dia kandidat untuk trombolisis intravena atau bukan? Ya, kalau dia bukan untuk trombolisis intravena, dia bisa untuk terapi endovaskuler dengan apa? Angiografi cerebral atau tidak, ya.
Kalau ini tidak, nah ini yang sebagian besar pasien yang tadi seperti datanya mengatakan 90-95% pasien di Indonesia itu adalah bukan ini. Dia artinya dapatnya di sini nih. Sehingga yang penting apa? Mencegah serangan baru, ya, recovery, dan juga mencegah komplikasi. Nah, kalau bicara untuk terapi standar adalah antiplatelet, antitrombotik ya, statin, dan obat untuk faktor risiko. Lalu penelitian juga mengatakan bahwa kalau hanya diberi satu, hanya diberi aspirin, hanya diberi clopidogrel, maka risiko serangan baru itu akan tinggi, sehingga pada beberapa kelompok dipakailah double antiplatelet. Bahkan di loading antiplatelet diberikan dosis yang besar di awal. Kalau dia pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, maka antikoagulan. Sehingga pilihannya nanti tergantung ini pasien risiko tinggi atau tidak. Ya, ini udah pernah kena atau belum, ada resisten atau tidak. Nah, ini yang juga pentingnya, teman-teman, Bapak Ibu, di Indonesia itu data penelitian kami 25% pasien itu resisten aspirin. Jadi, aspirin itu obat yang sering dipakai, tapi ternyata banyak yang resisten. Artinya apa? Dia minum aspirin, tetapi tujuan pengobatannya tidak tercapai. Nah, kalau dicermati, ini obat-obat antitrombotik ya, yang bekerja di sistem koagulasi, ya, ataupun yang bekerja di sistem trombosit. Ya. Nah, kalau kita cermati, semua itu tadi, baik untuk jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik, untuk terbentuknya trombus, trombus itu adalah sumbatan yang menyumbat pembuluh darah, maka dia bekerja sama antara fibrin, trombin, dan aktivasi daripada platelet. Ya. Jadi ini terbentuknya trombus. Nah, masalahnya adalah kalau kita memberikan obat, misalnya aspirin, clopidogrel, ya, atau juga obat-obat misalnya warfarin, rivaroxaban, dabigatran, maka kita akan memberikan pada satu titik tangkap saja. Ambil contoh kita kasih aspirin, maka dia akan pada sistem COX, ya. Kita berikan clopidogrel itu pada sistem ADP, ya. Artinya apa? Kita hanya memberi penghambatan pada satu titik dari sedemikian banyak titik yang bekerja sama untuk menjadi trombosis. Ya. Nah, itulah kelemahan dari antiplatelet yang sudah ada. Satu titik tangkap mekanisme kerja. Lalu kemudian tadi ya, banyak yang resisten terhadap aspirin, artinya terbukti tidak efektif pada sekelompok pasien. Ini yang kita sebut dengan residual risk. Sudah minum obat, tapi tetap kena. Ya. Dan lalu muncul nih, bagaimana nih kalau dikombinasi? Berarti kita punya 2 atau lebih titik tangkap. Nanti kita akan lihat. Tetapi kalau dikombinasi juga tidak selalu berhasil baik. Nah, ini pertanyaannya tadi ya, berapa lama mau dipakai? Kalau tujuannya itu untuk mencegah serangan ulang seumur-umur, ya, kecuali dia ada perdarahan, dia tidak mentoleransi dengan baik, atau risiko perdarahannya sangat tinggi, atau pernah mengalami perdarahan yang signifikan. Kalau tidak ada, maka dipakainya adalah seumur-umur. Jadi pakai terus-menerus. Kalau dikombinasi, ya, kalau dikombinasi misalnya dual antiplatelet, maka penelitian yang mengatakan yang sudah ada misalnya sampai 12 bulan. Jadi sampai 12 bulan itu dipakai bersama-sama, ya. Tetapi lihat saja Bapak Ibu, maka kita akan memperoleh risiko juga. Risikonya adalah risiko bleeding. Sehingga nanti seperti jungkat jangkit gini. Jungkat jangkit. Kita mau pakai lama, pakai dosis besar, maka ada risiko perdarahan. Kalau pakainya tidak cukup, maka akan ada risiko sumbatan. Jadi, trombotik risknya itu akan juga berjalan sepanjang waktu. Artinya apa? Risiko trombotik ini akan menyertai, dan tentu bukannya lebih kecil, tetapi juga lebih besar. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya usia. Usia pasiennya kan tambah tua, maka risiko kejadian serangan ulang juga tambah besar, sehingga harus dapat obat untuk mencegah serangan ulang. Nah, coba dicermati ya, ini pakai aspirin dan clopidogrel, dibanding hanya pakai aspirin. Ternyata kejadian serangannya, kalau dia pakai ganda, itu lebih kecil. Ya, risiko serangannya lebih kecil. Tetapi risiko perdarahannya juga meningkat. Jadi jelas kalau kita pakai, risiko sumbatannya lebih kecil, tapi risiko perdarahannya lebih besar. Nah, dan beberapa bahkan tidak direkomendasikan. Kenapa? Misalnya pada yang lebih baru ya ticagrelor. Ticagrelor itu
risiko perdarahannya meningkat hampir 4 kali lipat dibanding kalau hanya pakai aspirin tunggal saja. Sementara untuk risiko kematiannya tidak berbeda. Jadi ini juga tidak selalu berhasil baik kalau kita kombinasi. Nah, coba dicermati. Kalaupun sudah dapat obat yang optimal, risiko serangan ulang itu tetap terjadi. Kita hanya menurunkan kurang lebih 4%. Artinya secara relatif orang itu tetap akan memiliki residual itu berkisar antara 16 sampai 22%. Ya. Risikonya itu masih tinggi. Ya. Sehingga lalu muncul ya suatu tulisan yang kita perlu antitrombotik baru yang ideal. Ideal itu menghambat di banyak titik tadi ya, mekanisme kerja. Aman, ya. Interaksi obatnya tidak banyak. Bisa dipakai jangka panjang. Nah, pertanyaannya lalu kembali nih, apakah DISOLV ini dianggap sebagai antitrombotik baru yang ideal? Nanti kita cermati bersama. Mudah-mudahan demikian. Nah, sehingga data ini mau mengatakan bahwa sudah dapat obat pun masih ada risiko serangan baru. Obat itu dikombinasi, risiko serangan baru itu turun, tetapi risiko bleeding-nya meningkat. Nah, tujuan daripada pengobatan pada pasien stroke yang tadi ya tidak dapat di jendela terapi adalah sebisa mungkin mencegah serangan ulang, namun risiko perdarahan minimal. Jadi, risiko sumbatan barunya itu kurang, tetapi risiko perdarahannya itu kecil. Ya, sehingga nanti ini harapannya, ini yang disebut dengan ideal. Ideal itu kemampuannya menghambat serangan baru itu kecil, dan di sisi lain risiko perdarahannya juga kecil. Jadi kita benar-benar berharap bahwa dia aman, tetapi memang poten untuk mencegah serangan ulang. Nah, bagaimana dengan DISOLV? Lumbricus rubellis extract itu ternyata dari berbagai penelitian memiliki titik tangkap yang banyak. Ya, titik tangkapnya itu multiple. Nah, sehingga kalau ditanya tadi ya sebagai kriteria ideal antitrombotik, maka dia masuk dalam hal titik tangkap yang banyak. Ya, jadi dia tidak hanya bekerja di satu titik tangkap dari terbentuknya trombus, tapi dia mulai bekerja dari fibrin, ya, fibrinogen, fibrinolisis stimulan, sehingga lalu dia dianggap sebagai obat yang memiliki efek fibrinolitik atau trombolisis. Dan bagusnya lagi bisa diberikan secara oral. Artinya apa? Dia sebagai oral trombolitik. Nah, harapannya ini bisa memenuhi kebutuhan akan tadi jendela terapi yang sempit. Hanya ini 4,5 jam. Kalau lewat berarti, oh kita punya nih obat trombolitik yang sifatnya oral. Nah, itu catatan yang pertama. Lalu di sisi lain, dia memiliki efek yang lain, yaitu sebagai efek-efek untuk mencegah apoptosis dengan menghambat janus kinase dan matriks metaloproteinase 9. Artinya apa? Yang tadi kalau Bapak Ibu cermati, kerusakan otak itu terjadi seiring perjalanan waktu, DISOLV ini bisa menghambat itu. Ya, dan di sisi lain, dia juga punya efek untuk agregasi platelet. Jadi dia menghambat di fibrin, dia juga menghambat di platelet. Maka jadilah tadi mekanisme kerja yang multiple, ya, juga punya efek untuk antiinflamasi, sehingga mekanisme kerja yang multiple tadi harapannya bisa menghambat sistem trombotik yang lebih banyak. Lalu izinkan kami men-sharekan penelitian kami. Terima kasih PT Diksa, Pak Raymond, dan juga tim. Kami diajak di penelitian ini, dan kita melihat bahwa pada penelitian ini, maka kalau pasien tadi ya ada 180, dia mendapat terapi standar plus DISOLV 3 kali sehari dibanding hanya terapi standar saja, maka kita melihat terutama di sini ya, pada saat pasien itu keluar dari rumah sakit, maka sampai hari ke-30, maka perbaikan dalam hal status fungsional itu lebih baik pada kelompok yang DISOLV. Ya. Jadi dia lebih mampu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, itu lebih baik pada yang kelompok DISOLV setelah 30 hari. Dan skor kecacatannya juga lebih bagus pada yang DISOLV setelah 30 hari secara bermakna. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa DISOLV itu efektif dalam memperbaiki status fungsional dibanding pada standar terapi saja. Ya,
dengan profil keamanan yang sama. Artinya apa? Ditambah di soft, tidak ada tambahan risiko efek samping perdarahan. Ya, sehingga penelitian kami dapat saja mendukung bahwa di soft tadi bisa dipakai sebagai terapi adjang pada pasien dengan acute ischemic stroke. Dan ini memang pasien terbanyak dari stroke ischemic adalah pasien-pasien seperti yang kami teliti itu. Ya, yang lewat jendela terapi datang dalam waktu 24 jam, tapi sudah lewat dari waktu jendela terapi, tidak bisa mendapatkan trombolisis, dan biasanya antara minor to moderate. Ya, minor moderate itu adalah gejalanya ringan sampai sedang. Nah, ini 80% pasien itu ada di sana. Artinya kalau ditanya bagaimana potensi di soft, ya sangat besar karena dia ada di 80% dari pasien tadi. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan awal, bagaimana posisi di soft sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan dalam hal mekanisme kerjanya multiple. Ya, dia bisa mengatasi keterlambatan jendela terapi karena dia memiliki efek sebagai trombolitik dan bisa diberikan secara oral. Ya, aman dalam studi-studi yang sudah dikerjakan. Penelitian kami 1 bulan, penelitian lain misalnya 3 bulan, itu dia aman. Ya, bahkan aman dibandingkan dengan terapi standar yang sudah ada. Artinya apa? Pemberian di soft itu tidak menambahkan risiko perdarahan, risiko efek samping perdarahan. Dan kalau kita lihat, salah satu yang juga baik, bukan hanya sebagai antitrombotik, tapi juga memiliki efek untuk memperbaiki luaran klinis. Ya, tentu. Nah, masalahnya adalah kita butuh data yang lebih banyak, terutama untuk penggunaan jangka panjang dan penggunaan untuk kombinasi. Tetapi kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah di soft itu posisinya menjanjikan? Sangat menjanjikan. Ya, dia punya mekanisme kerja multiple, ya, terbukti dari penelitian klinis, ya. Lalu kemudian dia berfungsi sebagai trombolitik oral yang tidak dimiliki oleh antitrombotik yang lain. Nah, jadi harapannya memang di soft tadi bisa mengatasi keterbatasan jendela terapi dan bisa kita pakai untuk pasien-pasien kita yang stroke ischemic. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat.